tidak boleh menghakimi. Pilihannya dia. Saya nggak ngajarin. Tapi sekarang konteks ini adalah pertarungan identitas, pertarungan gender. Ya kalau kita bicarakan di dalam konteks teori recognition itu ramai. Sejarah gender setua sejarah peradaban manusia. Semua negara punya sejarah gender masing-masing. Perempuan melihat laki-laki yang feminin, biarin aja. Bukan karena saya mengajarkan apa namanya, tapi itu harus kita terima. Kita tidak boleh menghakimi. Pilihannya dia pengen jadi perempuan, yang perempuan pengen jadi laki-laki. Karena kalau kita wawancara dia bilang, tubuhku, jiwaku, udah ngomong gitu apa? Tubuhku ini lanang Mbak, tapi jiwaku wanita. Jiwaku terpenjara oleh tubuhku. Tidak berisi jadi. Ini kalau Anda nggak percaya, Anda punya teman mainlah ke tempat-tempat mereka yang waria itu transgender, ya, yang di daerah Kaliwang mereka dibunuh, ya, 30 tahun. Anda perhatikan, maka Anda asal gila. Kalau siang Joko, kalau siang misalnya Syahrini, kalau malam Sahroni, ya kayak gitu. Mereka punya dua pekan, itu otomatis ya. Saya bisa bicara gini karena saya riset, observasi mereka tuh, dan ketemu mereka. Ya. Sampai saya dimarahin sama tukang parkir motor sama warung. Mbak, ngapain Mbak akhirnya itu mau gendeng kabeh. Mereka menghakimi, mengejudge. Enggak Pak, aku pengen mengerti kehidupan mereka. Ini mau nggak benar Mbak. Jadi ketika mereka bekerja, kerjanya normal. Kalau dulu mereka adalah sebagai tukang sapu jalanan, mereka menjadi tukang sapa. Begitu asar, ajan asar, 2:30 itu, saya nongkrongnya jam 2 nunggu dia. Dia itu sebenarnya siapa? Laki-laki. Begitu jam 3, dia turun pakai sarung, masih bawa pakai ember isinya sikat gigi dan sebagainya. Saya nunggu sampai jam 5. Dan dia. Laki-laki normal, dia satpam, dia tukang beca, dia tukang sampah, normal. Dia menjalankan peran gendernya, karena dia juga punya istri, punya anak. Sore jam 5, udah ganti nama, ganti peran, pekerjaan. Gak cukup Mbak, bojoku nang kampung. Adakah anak istri yang tahu? Gak tahu. Jadi saya itu ya etnografi, tak delok ember-ember itu. Oh sikat gigi ya. Terus itu dia pakai lipstick, udah. Terus bawa ecek-ecek, terus bawa apalah. Tapi dulu masih ada yang namanya THR ya di Jalan Kusuma Bangsa. Mereka main di situ, jalan di situ. Ya ada yang dipakai oleh laki-laki juga. Laki-laki sewa waria. Diajak tidur di hotel, sekali bayar 500. Ada yang dikontrak oleh tamu-tamu dari Jakarta yang dicari waria yang cantik, yang bersih, atau cari D yang cantik. Terus kita mau apa? Ini realitas ya. Ya aku gak kerja nang gonku pakai gak ngerti. Karena kita salah. Kamu gak boleh ini textbook, kamu harus tahu. Terus ini loh, waduh, dari saya. Kan ya? Jadi Anda jangan menghakimi. Saya bukan sosialisasi untuk Anda nanti masuk jadi pengikutnya Nabi Lut. Saya nggak ngajarin itu. Tapi sekarang konteks ini adalah pertarungan identitas, pertarungan gender. Ya kalau kita bicarakan di dalam konteks teori recognition itu ramai, kita tuh dikeroyok, ya. Excel Hornet itu dia bela-belain. Jangan karena dia waria, jangan karena perempuan itu maskulin, nggak boleh jadi wali kota, nggak boleh jadi anggota DPR, jangan kata mereka ini. Ini juga bagian dari pengakuan atas hak hidup mereka. Nggak ada yang mau dilahirkan dengan seksual, gender dan yang keseharian. Jadi apa intinya? Ya, ada bisa. Jadi makanya saya bilang tadi di awal,
Kita bicara feminis itu bukan hanya hak asasi manusia, bukan. Kita harus membongkar apa yang terjadi di balik hak asasi manusia. Tapi kalau Anda nggak bergaul sama itu ya nggak bisa cerita. Kalau nanti Anda kalau sudah lulus 3 tahun lagi, 4 tahun lagi, 5 tahun lagi, Anda bekerja di Jakarta atau di luar negeri, di mana bos Anda laki-laki dan perempuan secara biologis, Anda harus bisa menempatkan diri. Jangan melawan, kita harus menjauh aja perlahan. Jangan langsung resign, karena Anda diajak makan bersama. Anda laki-laki, bos Anda perempuan, Anda diajak temani makan, Anda menolak, karir Anda akan mati seumur hidup. Ini cerita teman-teman saya. Kenapa? Saya nggak mau berselingkuh, dia sudah punya suami. Tapi dia juga pengen daun muda. Ini problem real feminis yang sedikit orang yang mengungkap. Mengungkap ini paling-paling dia mahasiswa di antropologi. Begitu juga yang laki-laki diajak makan sama bos laki-laki mau, tapi harus pelan, jaga jarak, jangan diterus-teruskan. Karena itu juga bahaya. Anda butuh karir, tapi Anda juga jangan sampai merubah orientasi seksual Anda. Yang kemarin digerebek-gerebek di Jakarta itu kan ada dokter, pengacara, ada semua. Tapi mereka senang kalau ada pesta seks gitu ya. Datang-datang mencari profesi apa ada semua. Mereka beristri dia, terus digerebek. Ya kemana di Jakarta 2024 itu pasti ada mereka dendeng, pasti ada. Ini cuma kali ada yang bocorin gitu, kok bisa tahu di situ ada pesta seks. Ya laki-laki sama berpesta pora sama laki-laki. Istilahnya adalah komunitas gay. Ya sering ya. Tapi Anda gak usah ikut menghakimi, ya sejarah. Lo bunuh rokok ya deh. Ya kita harus menerima keadaan ini. Gak usah melawan, kita gak punya kekuatan untuk melawan. Tapi negara punya kuasa untuk mengatur perilaku seksual Anda. Kenapa? Karena kalau kita kan kelebihan penduduk nih. Nah kalau nanti laki-laki kawin sama laki-laki kan gak ada generasi penerusnya. Itu yang mengancam kehidupan negara. Nggak boleh, jadi negara punya powernya di sini. Oke, yang ini ya, yang ini harusnya saya tulis juga. Gender. Gender itu sebagai lensa, cara memandang siapa kita. Lalu kita tidak bisa ini. Karena setiap orang punya pengalaman seksual masing-masing. Sejarah gender sejauh sejarah peradaban manusia nggak bisa dilacak. Ya, sejarah gender setua sejarah peradaban manusia. Semua negara punya sejarah gender masing-masing. Oke. Di sini ada pertanyaan. Ya, kalau kita lihat teorinya ada kan ini ya, feminis gelombang pertama, kedua. Ya udah ini kita problemnya bukan di sini ya, menurut saya. Sekarang kita problemnya bukan di sini. Meskipun kita masih ada di sini juga. Perempuan nggak boleh jadi pejabat publik. Perempuan nggak boleh jadi rektor, perempuan nggak boleh jadi dekan. Kalau toh ada perempuan itu hanya untuk memenuhi tindakan afirmasi. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Ini ceritanya ini ya. Gelombang pertama, Mary Wollstonecraft, ibu dari gerakan feminis Inggris. Anda tahu Inggris, revolusi industri itu terjadi di Inggris, ya. Yang jadi buruh banyak kan laki-laki. Tapi harus Anda tengok, sebelum revolusi industri, perempuan itu juga sebagai pekerja, tapi tidak di dalam pabrik. Anak-anak di bawah umur juga. Jadi itu kena.
Hitungannya satu ya berapa ratus perak ya. Kalau dia seminggu ya rata-rata 150 sekodi. Yang dibayar dia, bukan yang dibayar produk barangnya. Kamu bisa menyelesaikan berapa kodi seminggu? 2 kodi. 1 kodi itu berapa? 20. 1 minggu dia bisa menyelesaikan 2 kodi, 40. Berapa lama? Misalnya 150.000. Sebulan 600.000. Itu saya teliti itu. Terus orang luar bicara yang gede-gede ini, politisi, orang bicara yang besar yang di bawah kita nggak tahu. Buat TP Bacem belum ada sanksi. Kalau TP Bacemnya basi, ngerti ya kalau saya lihat saya pakai gunung. Jadi dia harus bangun jam 12 malam. Jam 5 harus disetorkan ke hotel, ke resto-resto. Kalau jam 11 siang udah basi, dia nggak dapat lagi pesanan itu. Begitu rumitnya pembagian kerja di sektor privat, ibu rumah tangga itu sudah rumit, apalagi di sektor publik. Begitu murahnya upah tenaga kerja. Kalau kita bilang kesetaraan, gimana kalau kita bilang kesetaraan upah? Gak ada yang menjangkau itu, gak ada. Karena itu riset saya dibiayai oleh kerajaan Belanda ya, Hitfos. Saya kumpul sama orang-orang jual bukan buat bacem, buat lemper, buat apa lagi itu, batik kempang, bungkus, galon itu. Kita sampai dilarang beli, Mbak ojo dibilang sama teman saya. 1 sarung bantal dia jual 15.000. Saya bilang kalau sarung bantal elek 10.000 ya. Sekarang jangan enggak. Kalau sarung bantal ya elek. Nanti kita wajib membeli. Ya, karena kita juga ingin memberdayakan mereka. Oke, itu adalah ringkasan tentang ini ya. Jadi kalau kita lihat, kita jangan ngomong yang buru-buru perempuan di pabrik lah, jangan terlalu besar lah. Kita tengok yang home industry. Saya kira ini masih ada di kawasan Klaten, Solo, Jogja. Yang tempatnya teroris itu mana sih? Di mana? Itu di Jawa Tengah. Itu saya pakai begitu kok, mesti lupa. Ya, itu banyak sekali pekerjaan yang ada di pabrik dibawa ke rumah karena perempuan itu tuh harus ngurusi rumah dan dia juga ingin menambah penghasilan supaya tetap dia memperoleh pendapatan uang. Ini ceritanya seperti ini ya, kalau di luar negeri ya, tahun 60-an, 80-an ada apa, ini feminisme yang disebut feminis gelombang kedua fokus pada isu-isu ketidaksetaraan. Oh ini terlalu besar menurut saya. Isu-isu ini terlalu besar ya, terlalu global, terlalu makro. Ya. Ya. Nah lalu kita masuk ke third wave ini tahun 70-an. Ini sudah mulai mengurusi perempuan yang ada di sektor publik. Ya, ini sudah mulai. Ini ya di sini. Mereka sudah berjuang mempromosikan dan fokus pada keadilan gender, ingin mengakhiri patriarki, ya, transfobia, homofobia, dan misogini. Bisakah puncak dari feminisme itu di gelombang ketiga? Di sini puncaknya. Kalau orang-orang sudah bosan dengan feminis, lalu bilang selesailah cerita tentang gerakan feminis. Sekarang kita harus sudah masuk ke post feminis yang disebut dengan xenofeminis. Dia selesai hanya menempatkan perempuan. Itu yang disebut dengan kebijakan kuota 30%. Nah kalau perempuan yang dipilih tapi pemikirannya laki-laki, terus gimana? Apakah Anda agak kecewa? Kalau kita lihat sekarang komposisi dari perempuan yang menjadi anggota DPR, tapi dalam kenyataannya perempuan masih mengalami ketimpangan. Di balik semua
tindakan kerusuhan yang dilakukan oleh mahasiswa. Maaf, saya menggunakan kata kerusuhan karena negara menganggap mahasiswa kemarin bikin rusuh, sehingga indeks harga saham gabungan anjlok, ditambah Sri Mulyani buat kebijakan pajak, udah rusak orang kemarin ekonomi kita. Tapi adakah feminis yang muncul di balik tampilnya kekuatan mahasiswa? Ada feminisnya? Ya ada. Kemana feminis sembunyi di mana? Kalau saya bukan feminis ya, jadi saya ngomong gini, jangan mahasiswa berjuang sendirian. Mana feminis? Puan itu dia ditempatkan karena representasi gender. Jadi ketua DPR 2 kali ini baru perempuan. Selama ini nggak pernah kita punya ketua DPR itu perempuan. Tapi apa yang ada di otaknya Puan? Apa itu? Apakah dia mempertimbangkan ini? Apakah dia baca buku-buku seperti ini? Dia baca bukunya Swifa? Dia baca bukunya Mohanty? Dia baca bukunya si Judith Butler? Yang jadi tumbalan yang mahasiswa. Mana feminis? Ya kalau pikiran saya sih itu. Mana nih feminis? Ya seolah-olah kemarin itu tidak ada suasana feminisnya, nggak ada. Harusnya muncul ya, kemarin peristiwa 25 Agustus itu harusnya ada tokoh feminis yang ikut jadi tokoh, bukan yang ibu-ibu bagi air minum itu loh, ya, bukan itu sebenarnya. Tapi ibu itu disorot memberi support ke mahasiswa dengan bagi-bagi air botolan. Yang harus kita cek adalah ketua DPR. Nah ini tadi yang saya bilang. Ini ada feminis, ya. Ini sudah masuk di abad 21. Nah, ini ada aktivis namanya Valenti. Dia buat feministing.com. Ini tadi yang saya cari. Jadi Anda nanti coba bongkar feministing.com itu isinya apa? Saya belum bongkar. Nah, ini feminis abad 21. Platform memperkenalkan perempuan inspiratif, isu-isu seksualitas pelecehan seksual. Nah, ya, Anda bisa lihat, Anda bisa pelajari apa yang diperjuangkan oleh si Valenti. Lalu Anda cek perjuangannya dia melalui cara apa dan bagaimana hasil yang dia dapat dalam mengatasi pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan lain-lain. Ini ada macam-macam. Ini hasil risetnya dari Raja. Ideologi feminis tersebut adalah ada semua. Feminisme lipstick, ada